Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu tentang bilangan bulat, sedangkan sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Sebenarnya kita di sini hanya mereview apa yang sudah teman-teman pelajari di waktu SD, karena pecahan itu sudah dipelajari ketika kalian masih SD. Oke, kita review lagi, apa sih itu pecahan? Pecahan pengertiannya adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Namun, B tidak boleh sama dengan 0. Di sini A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyebut pada pecahan tidak boleh sama dengan 0. Contoh pecahan sebagai berikut. Ada di sini 1/2, itu disebut dengan pecahan. Ada lagi 3/4, itu juga disebut dengan pecahan. Namun di sini ada 5/10. Ini bukan merupakan pecahan. Kenapa? Karena penyebutnya 0, sedangkan pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. 5/0 itu jika dicari nilainya, maka nilainya tidak terdefinisi. Makanya syarat pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita bahas tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dan dapat diperoleh dengan cara pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya sebagai berikut. Contoh pertama, di sini ada 3/5. Kita mau mencari pecahan yang senilai dengan 3/5. Oke, di sini ibu mengalikan dengan 2/2. Pembilang dikalikan 2, penyebut pun juga sama dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya diperoleh 6/10. Dari sini 3/5 dengan 6/10 itu merupakan pecahan yang senilai. Contoh kedua, di sini ibu punya pecahan 9/15. Pada contoh yang kedua, ibu menggunakan cara pembagian nih. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini 9/15 dibagi dengan 3/3. Oke, hasilnya adalah 3/5. Jadi dapat disimpulkan bahwa 9/15 dengan 3/5 merupakan pecahan yang senilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membandingkan pecahan. Jika penyebutnya sama, semakin besar pembilang, maka semakin besar nilai pecahannya. Jadi yang kita perhatikan adalah pembilangnya. Jika penyebutnya sama. Contohnya di sini ada 1/3 dengan 2/3. Manakah yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 2/3 karena pembilangnya 2 itu lebih besar dari 1. Contoh selanjutnya, ada 8/10 dan 4/10. Manakah yang lebih besar? Ya, betul. Yang lebih besar adalah 8/10. Kenapa? Karena di sini penyebutnya udah sama. Jadi kita perhatikan pembilangnya.
ternyata 8 itu lebih besar dari 4, sehingga 8/10 itu lebih besar dari 4/10. Cara yang kedua yaitu jika pembilangnya sama. Bagaimana kalau pembilangnya yang sama? Tinggal kita perhatikan penyebutnya. Semakin besar penyebut, maka semakin kecil nilai pecahannya. Contoh, di sini ada 8/10 dengan 8/20. Pembilangnya sama-sama 8. Lalu manakah pecahan yang lebih besar? Iya, pecahan yang lebih besar adalah 8/10. Kenapa? Karena penyebutnya 10 itu lebih kecil daripada 20. Atau gampangnya kita misalkan aja nih, kita punya 8 kue. Yang satunya 8 kue, kemudian dibagikan kepada 10 orang. Lalu ada lagi kita punya 8 kue lagi, kita bagikan dengan 20 orang. Manakah bagian yang lebih besar? Ketika dibagikan dengan 10 orang atau ketika dibagikan kepada 20 orang? Ya, pecahan yang lebih besar atau bagian yang lebih besar lebih banyak, lebih besar jika dibagikan ke 10 orang. Sehingga 8/10 itu lebih besar dari 8/20. Contoh selanjutnya ada 3/4 dan 3/10. Manakah pecahan yang lebih besar? Pembilangnya ternyata udah sama-sama 3. Tinggal kita perhatikan penyebutnya. Ada 4 dan 10. Ternyata penyebutnya 4 itu lebih kecil dari 10. Jadi 3/4 itu lebih besar dari 3/10. Karena jika penyebutnya semakin besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika pembilang atau penyebutnya berbeda? Dua-duanya berbeda. Nah, jika pembilang atau penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu pembilang atau penyebutnya. Jadi kita cari pecahan senilainya sehingga pembilang atau penyebutnya sama. Sehingga kita bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam pecahan. Di sini ada pecahan biasa, pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa itu yang seperti apa? Pecahan biasa itu contohnya 5/2, 3/4, 5/10, dan yang lainnya. Bentuknya itu A/B. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Kenapa campuran? Karena di sini terdapat bilangan bulat dan dicampur dengan bilangan pecahan biasa. Contohnya ada 3/2/5. Kemudian ada lagi 1/2. Ada lagi 2/3/4. Pecahan campuran ini juga bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu yang ada koma-komanya. Misalkan yang poin A ada 0,5 yang senilai dengan 5/10. Ada lagi contoh 0,125 yang senilai dengan 125 atau 125/1000. Bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa? Kita lihat angka di belakang koma. Misalkan ada 0,5. Angka di belakang koma ada berapa? Ada 1. Berarti nanti pecahannya adalah /10. Nolnya juga ada 1. Yang poin B, 0,125. Angka di belakang koma ada 3.
Berarti nanti pecahan biasanya menjadi per 1000. Nolnya ada 3 juga. Kemudian yang keempat ada persen. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau ada 40% itu sama dengan 40 per 100. Kalau ada 25% itu artinya 25 per 100. Kemudian kalau misalkan ditanya bagaimana cara membandingkan bilangan-bilangan pecahannya seperti ini yang berbagai macam bentuk. Caranya bisa kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Misalkan nih bentuk desimal ada 0,5 dan 0,125. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 5 per 10 dan 125 per 1000. Nah, ini pembilang dan penyebutnya ternyata masih beda semua, nggak ada yang sama. Gimana caranya? Kita samakan penyebut atau pembilangnya terlebih dahulu. Di sini ibu pakai cara yang menyamakan penyebut. Yang 5 per 10 ibu ubah menjadi 500 per 1000. Kemudian yang 125 per 1000 tetap. Nah, di sini penyebutnya udah sama, yaitu 1000 dan 1000. Tinggal kita lihat pembilangnya. Di sini 125 dengan 500 besar mana? Ternyata besar yang 500. Sehingga pecahan 500 per 1000 itu lebih besar dari 125 per 1000. Nah, dapat disimpulkan bahwa 0,5 itu lebih besar daripada 0,125. Oke, itu merupakan materi terakhir kita tentang pecahan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.